gugat di pengadilan tuh banyak prosesnya, berhari-hari, bulan-bulan, panjang Oh urusan. kau nih masuk hukum bukan kau nih? Kan kalau di kasus perdata tuh ada namanya gugatan sederhana. Nah terus Enjoy! Selamat menonton! tanggal berapa ya? Tanggal 24 ya, akhir bulan baik, saldo nipis, kalau nggak bayar utang ini malau ini nih, aku gugat ke pengadilan, ribetnya pasti bulan-bulan prosesnya. Tagih Puspa. siapa ya teh? Karena aku tak manggil orang ke rumah. Oh ya Nadia. Ya Nat, ngaku Nat, masuk lah Nat. Assalamualaikum. Supirnya tuh makan di Puspa. Main rumah, lagi butuhin balik lagi. Kate. Sabar ya Allah kasih nggak kau. Banyak masalah juga. Kok kau dicak kosong tuh lah perasaan aku. Setiap aku ketemu kau tuh kamu bantal aku. Kau tahu dah? Ini nih tanggal berapa Nat? Akhir bulan Nat. Apa nggak jadi? ATM aku lah nipis. Terus tuh uang nih utang di aku tak galak bayar. Ya tagih oh. Nah sudah aku tagih tak galak. Ya gugat baik ke pengadilan biar dia bayar. Repot pengadilan tuh nak gugat macam duit. Gugat di pengadilan tuh banyak prosesnya, berhari-hari, bulan-bulan, panjang Oh urusan. kau nih masuk hukum bukan kau nih? Kan kalau di kasus perdata tuh ada namanya gugatan sederhana. Nah terus Ya lu mau pakai itu baik, yang penting kerugian kau itu udah lebih dari 500 juta. utang dia tuh 499 juta 900 ribu. Habis itu akan bilang 500 kan? Ay, kau nih galak. Galau nak kau pening ke tuh. Oh, iya Ada bisa. galau jawabannya tuh. Sudahlah, gugat lah baik. Nah, kontri apa sekarang? Ayo deh, Mustafa ya. bayar kaki aku nak mesin. Kalau makan belum nih. Lagi lah, bayar. WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang gugatan sederhana guys. Setiap kali dengar kata pengadilan tuh apa sih yang ada di pikiran orang-orang? Pasti yang pertama itu prosesnya rumit, makan waktu, biaya, dan juga ribet. Jadi apa sih gugatan sederhana itu? Nah, gugatan sederhana ialah tata cara pemeriksaan perkara perdata dengan kerugian material paling banyak 500 juta dan dengan tata cara penyelesaian yang sederhana. Tata cara penyelesaian dan juga pembuktiannya secara sederhana. Nah, jadi gugatan sederhana itu beda sama gugatan-gugatan yang lainnya. Apa sih perbedaannya? Kalau misalkan gugatan sederhana itu yang pada umumnya tuh yang pertama nilai kerugiannya itu tidak lebih dari 500 juta. Terus kalau misalkan gugatan yang biasa itu kan jumlah kerugian material itu tidak dibatasi berapa. Terus itu juga di samping itu gugatan sederhana itu diperiksa dan diputus oleh satu hakim. Dan lagi yang paling penting itu gugatan sederhana itu hanya di apa sih namanya proses persidangan gugatan sederhana itu hanya 25 hari. Jadi cepat. Jadi cepat, Nggak memakan nggak memakan waktu. Nah, jadi nanti ada yang nanya kan,
Jadi gugatan sederhana itu bisa diajukan dalam perkara apa aja. Nah, jadi gugatan sederhana itu bisa digunakan dalam perkara lawan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Yang dengan kerugian materialnya tadi yang tidak Paling lebih banyak 500 juta. 500 juta. Nah, kalau misalkan perkara apa saja sih nggak bisa diajukan dalam gugatan sederhana di perdata ini? Antara lain adalah perkara yang diatur dalam undang-undang khusus. Misal sengketa tanah atau sengketa usaha. Sedangkan perkara yang tidak dimasuk dalam gugatan sederhana itu ada dua. Yang pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua itu sengketa hak atas tanah. Nah, syarat dari gugatan sederhana itu sendiri apa sih? Misalkan yang pertama itu para pihak yang bersengketa ini haruslah berada di domisili yang sama, ataupun misalkan salah satu pihak ini berada di luar kota. Nah, kuasa hukum dari pihak yang di luar kota ini haruslah berada di domisili yang sama dengan pihak lawan gitu. Tapi ada satu kurang juga, yang mana para pihak ini wajib hadir pada persidangan Dengan atau tanpanya berkuasa hukum. dengan kuasa hukum, wajib dengan kuasa hukum. Nah, yang kedua itu para pihak dalam gugatan sederhana ini tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama. Tuh. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya itu tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Itu untuk mengenai syarat-syarat gugatan sederhana itu sendiri. Nah, mengenai adakah upaya hukum terkait gugatan sederhana ini? Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana itu ada upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana itu dapat mengajukan keberatan. Nah, keberatan sendiri itu merupakan upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Nah, Artinya, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Terkait masalah waktu pengajuan keberatannya itu juga paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan. Betul. Dan juga langsung diputuskan sama hakim tunggal. Jadi selama 7 hari itu. Jadi kalau misalkan kalian yang mikirnya perkara perdata tuh rumit, di pengadilan tuh ribet, pasti berbulan-bulan makan waktu. Enggak. Jadi kalau dia adalah gugatan sederhana. Kalian bisa ambil opsi ini untuk menyelesaikan perkara yang sedang kalian hadapi, perkara hukum perdata yang sedang kalian hadapi. Tapi ingat, itu total kerugian material itu nggak bisa lebih dari 500 juta. Kalau misalkan lebih dari itu ya nasibnya kegugatan biasa, meskipun itu cuma gugatan prestasi atau PMH yang seperti halnya syaratnya tuh gugatan sederhana tuh prestasi dan PMH boleh masuk, itu nggak bisa. Kalau misalkan ini perkara hukum perkara hak atas tanah, tapi nilai kerugian materialnya di bawah 200 juta itu nggak bisa ambil jalur gugatan sederhana, tetap ke jalur gugatan pada umumnya. Karena itu bukan perkara yang bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Itu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kami berdua mengenai gugatan sederhana. Dan seperti biasa, kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung ke DM pengacara channel ataupun pengacara-pengacara yang ada dalam tim pengacara channel. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.